Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para trader muslim, anggota ITMA dimanapun Anda berada. Saya pagi ini mencoba menjelaskan perjalanan ke gunung di Swiss. Ada dua ketinggian gunung yang saljunya abadi yang dimasukkan dalam program tour. Pertama adalah Gunung Titlis dan yang kedua adalah Jungfrau. Untuk Gunung Titlis, hampir semua tour leader yang masuk Swiss pasti pernah merasakan menginjak Gunung Titlis salju abadi di ketinggian 3120. Adapun moda transportasi yang digunakan adalah cable car. Ada 3 kali ganti cable car. Terakhir adalah cable car pertama di dunia yang berputar 360 derajat dan sampailah di ketinggian Titlis, tidak terjadwal. Jadi naik dan turun Bapak bisa saja kapan saja ya. Kalau mau turun pusing di atas bisa turun kapan saja. Maksudnya yang tidak terjadwal adalah jadwal yang dari atas turun ke bawah. Nah, sementara teman-teman semua, jika kita mengambil program yang ke Jungfrau ya, ada sesuatu yang baru ya, berkunjung dengan ketinggian salju abadi di 3.400 meter from sea level ya, di atas DPL, di atas permukaan laut, yaitu pertama adalah Bapak Ibu akan di drop oleh supir ya di satu terminal di desa Grindelwald ya. Dari situlah kemudian Bapak Ibu para tour leader akan menyerahkan voucher untuk mendapatkan tiket per orang. Nah, untuk mendapatkan voucher kita harus antri dengan daftar antrian, tinggal ambil di mesin. Ada grup, ada non grup. Yang warna merah ada pencet, itu grup. Lalu nanti tinggal lihat panggilan di counter berapa. Nggak lama dari itu Anda langsung masuk, dipanggil sesuai dengan panggilan nomor. Kemudian Anda dijelaskan sedikit mengenai perjalanan ke Jungfrau dan tentunya adalah transportasi atau moda transport yang digunakan secara in brief. Kemudian Bapak Ibu sebagai tour leader tentunya harus mengambil map atau katakanlah brosur untuk dijelaskan kepada tamu. Karena di sana di Jungfrau ada beberapa kunjungan yang harus mandiri dan itu butuh waktu sendiri dan itu perlu dijelaskan dalam peta. Selanjutnya setelah dapatkan kunci Bapak Ibu, jadwal sesuai dengan keberangkatan. Nah, kemarin saya dengan grup jam 9.40 untuk jadwal kereta train naik dan turun. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting para tour leader setelah mendapatkan tiket harus melakukan namanya briefing. Ya, dan kapan kita masuk itu sudah terjadwal. Berarti 9.30 kita sudah standby. Karena 9.40 adalah jadwal keberangkatan kita, maka 9.30 kita harus standby. Kita sebagai tour leader kalau ragu tanya sama petugas ya, supaya jangan sampai misleading. Setelah Anda tanya, kemudian Anda pastikan, baru Anda lakukan briefing. Yang sangat singkat yang harus diberikan informasinya adalah pertama, moda transport yang kita gunakan. Kita akan naik kereta gantung. Kereta gantung ini baru dibangun tahun 2019, baru diresmikan 2019. Kereta gantungnya bagus. Itu akan dilihatkan adalah view di bawah ya, menuju ke atas masih hijau royo-royo. Kalau bulan sekarang masih musim semi dan musim panas, ke depan di musim summer itu akan lebih bagus lagi, hijau royo-royo. Di situ juga ada peternakan sapi di bawah dan sebagainya, bisa dilihat dari ketinggian. Sampai di Eagle Glacier kita harus ganti kereta api. Kereta api tertinggi di dunia adalah di Jungfrau ya. Ini sangat menarik karena kita naik kereta api dengan ketinggian sampai di 3.200, bahkan stasiun terakhir di 3.400. Nah, nanti ada pertama pemberhentian di Esmer. Itu pemberian untuk apa? Kereta berhenti sesaat untuk melihat view. Jadi semua penumpang turun melihat view. Nah, penempatan penumpang di kereta itu sudah diatur sesuai dengan reservasi, karena nanti ada petugas yang mengarahkan kita nanti di kereta berapa begitu atau di gerbong berapa. Setelah berhenti di Esmer nanti kita foto-foto, sesaat langsung naik lagi, kereta akan melantarkan kita sampai ke puncak tertinggi di dunia. Untuk maksudnya di Swiss ya, 3.400 from sea level. Apa yang bisa lakukan ketika kita sudah sampai di stasiun kereta? Bapak Ibu sekalian, para tour leader yang saya sayangi, yang dirahmati Allah, yang paling penting tour leader harus berikan briefing ya. Jangan pernah kita lepas. Kita harus tahu poinnya adalah jam berapa makan siang.
Nah, karena makan siang diatur pukul 11.30, sesampainya saya pada pukul 10.30 di atas, maka ada 1 jam untuk kita melakukan yang namanya foto ya. Nah, foto itu juga harus kita antarkan. Jadi nanti jam 11.30 oleh petugas yang ada di stasiun kereta terakhir di Puncak Jungfrau, kita akan diarahkan di restoran mana, nomor berapa table kita. Setelah kita clear dengan petugas, maka kita informasikan ke tamu, minta kerjasama. Kenapa harus kita tentukan harus briefing dan minta kerjasama dengan peserta? Karena kereta api yang akan menurunkan kita itu sudah terjadwal, yaitu pada pukul 13.17. Bisa dibayangkan 10.30 free sampai jam 11.30 mereka bisa foto, lihat sping di atas dari view pemandangan dari atas, dan bisa foto. Selanjutnya bisa ke Fun Snow. Fun Snow itu lorong lain lagi. Jadi kita harus ajak mereka ke lorong Fun Snow. Di situ tempat terbuka, mereka bisa main dengan salju dan cukup fun ya, cukup bagus. Kalau tidak kita bawa ke sana, you are fail. Jadi Anda tidak kompeten untuk pada posisi di mana Anda tidak membawa ke tempat tertinggi dan mereka sangat menginginkan namanya berfoto dan bermain dengan salju. Begitu maksud saya Pak, teman-teman. Nah, selanjutnya para tour leader yang saya hormati, yang kami sayangi, yang dirahmati Allah, selanjutnya Anda boleh kembali lagi sebagai tour leader di acara free dan mereka diajak untuk kembali lagi jalan yang sama. Anda sudah standby di restoran untuk 11.30. Anda lapor sebagai tour leader dan kartu, ingat ya, kartu yang bisa digunakan sepanjang kita menggunakan alat transport itu selalu pakai tapping, di tap semua. Makan pun pakai kartu itu. Jadi kartu tidak boleh hilang ya, satu. Kedua, kasih tahu mereka bahwa di atas itu ketinggian 3.400 oksigen akan berkurang sehingga tamu akan sakit kepala dan tidak dibenarkan atau tidak boleh tamu turun duluan tidak sesuai dengan schedule. Bisa dia turun duluan dengan kereta jadwal lebih awal, tetapi harus bayar 150 franc. Ya, kurang lebih 1.200.000. Sayang ya. Sehingga pusing di atas sudah pasti karena oksigen, karena tekanan gravitasi darah kita akan ke bawah sehingga mata kita jadi ngantuk, pusing dan sebagainya. Itu hal yang biasa, udah diceritakan di awal ketika kita mau menuju ke Jungfrau dari hotel. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah makan itu menunya Asian menu yang paling bisa karena ada bakso daging yang bisa dimakan. Dikasih lagi nanti salad dulu, bakso daging, baru kemudian dikasih yang namanya cake begitu ya. Dan air minum biasa, air putih ya, dikasih botol, tetapi tidak termasuk kopi dan tea. Setelah makan kita biasanya harus beranjak kembali untuk sisa waktu yang tersisa masih bisa untuk foto-foto, kembali ke Fun Snow atau kembali lihat view di atas yang tertinggi ya, untuk foto-foto sekitar di Jungfrau, Mount Alpin ya, Gunung Alpin sekitarnya, salju abadi semua di sana, banyak salju dan tidak pernah kurang saljunya. Yang namanya juga salju abadi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, para tour leader yang kami sayangi, yang saya hormati, yang dirahmati Allah, wajib tour leader untuk kembali ya, dikasih tahu kepada tamu setelah makan kita kumpul di mana. Toilet di mana ya, jam berapa kita kumpul. Kalau misalnya kereta jam 1.17 harus turun, maka jam 1 kasih tahu peserta jam 1 harus sudah di titik poin pertemuan untuk menuju ke kereta. Karena dari situ tinggal jalan, kita tinggal tunggu di stasiun kereta, lebih baik daripada kita masih berceceran di luar. Nah, selanjutnya sudah semua masuk, kita kembali lagi, kereta akan turun jaraknya 25 menit sampai di Eiger Glacier, dan dari Eiger Glacier tinggal mengikuti saja jalan menuju ke cable car. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tutorial buat Anda para tour leader yang saya sayangi. Selamat bekerja, selamat menjalankan tugas sebagai tour leader. Semoga Anda selamat sampai tujuan. Berdoa sebelum bekerja dan bersyukur setelah kita bekerja. Demikian, jangan lupa, salam dan sampai jumpa pada tutorial yang lain ketika di Gunung Titlis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.